吸引着我。这水下，里面的温度估计已经接近绝对零。这里果然是一处宝地。你一定要小心。冰，似乎连灵魂都……你说什么，冰冰？这万载玄冰血，你恢复。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita Solen 2 episode 128 yang akan terjadi nantinya. Cerita apa saja yang akan terjadi di episode 128 nantinya? Buat yang penasaran, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah memasuki halaman belakang Sekte Naga Bumi, Yuho segera melepaskan roh pelindung Permaisuri Es dan Zirah Permaisuri Es. Sesaat kemudian menjatuhkan diri ke dalam sumur mata air. Meski air di dalam sumur terasa sangat dingin, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap tubuh Yuho yang memiliki atribut es tanpa batas. Tak lama kemudian, Yuho telah berada di kedalaman 25 meter dan menemukan sebuah pintu rahasia. Setelah membuka pintu rahasia, sebuah gua kemudian terbuka dan Yuho segera memasuki gua tersebut. Bahkan suhu yang sangat dingin di dalam gua dapat mempengaruhi tubuh Yuho yang memiliki atribut es tanpa batas. Di dalam gua, Yuho dapat melihat jika gua tersebut dipenuhi oleh batu mineral, di mana gua ini sangat mirip dengan mata air es dingin ekstrim. Sementara itu, Permaisuri Es diam-diam muncul di samping Yuho. Mereka berdua merasa terkejut melihat pemandangan di sekitar gua yang dipenuhi oleh banyak kristal es. Sehingga Yuho kemudian bertanya tempat apa ini sebenarnya. Permaisuri Es mengatakan jika tempat ini sepertinya gua es misterius beraneka ragam yang legendaris. Namun bagaimana mungkin ada di tempat seperti ini? Tak lama kemudian Permaisuri Es segera menyadari jika ini bukanlah gua misterius yang beraneka ragam dan hanyalah sebuah kristal es ilahi. Dikarenakan banyak kristal es ilahi di tempat ini, Permaisuri Es sangatlah yakin jika gua es misterius juga berada di tempat ini. Permaisuri Es tidak percaya jika tempat seperti ini ada di dunia manusia. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian bertanya apa yang dimaksud dengan gua es misterius dan kristal es ilahi. Ping-Er mengatakan jika gua es misterius beraneka ragam merupakan tempat pamungkas atribut es, yang dimana jika Permaisuri Salju dan Ping-Er bisa menemukan tempat ini sebelum menjadi jiwa Yuho, maka mereka tidak perlu mencari terobosan dan kemampuan mereka pasti akan meningkat, sehingga mampu untuk menghadapi Ditian. Dengan kata lain, gua misterius merupakan harta karun bagi para kultivator atribut es seperti mereka. Ping-Er kemudian memberitahu Yuho kenapa Ditian bisa menjadi dewa binatang, di mana hal ini karena Ditian berhasil menguasai danau kehidupan di wilayah inti hutan bintang agung. Namun danau kehidupan tidak sepenuhnya cocok dengan Ditian yang memiliki atribut kegelapan. Sementara tempat ini sangatlah cocok dengan mereka yang memiliki atribut es murni. Dengan perasaan penuh terkejut, Yuho kemudian kembali bertanya apakah di utara ekstrim tidak ada gua misterius seperti ini. Tak lama kemudian, Skydream muncul di samping Ping-Er dan bertanya kepada Yuho apakah dia lupa bagaimana Skydream bisa bertahan lebih lama. Yuho kemudian teringat jika Skydream pernah mengatakan jika sepanjang hidupnya dia habiskan untuk tidur selama 1 juta tahun dan mengkonsumsi semacam saripati es hingga membuat Skydream tertidur lelap. Meski Skydream membenarkan hal ini, namun esensi es yang dia makan berasal dari gua misterius beraneka ragam. Namun Ping-Er mengatakan jika Skydream memberinya esensi pada saat itu, dewa binatang mungkin bukanlah Ditian, melainkan dirinya. Namun Skydream mengatakan jika semua ini sudah menjadi takdir. Ping-Er kemudian menatap ke arah Yuho. Dia tidak menyangka jika di dunia ini akan ada gua misterius kedua di dunia. Sehingga Ping-Er beranggapan jika keberuntungan Yuho sangatlah luar biasa. Namun gua es ini berbeda dengan yang pernah ditemui oleh Skydream sebelumnya. Sementara Skydream mengingatkan kepada Yuho untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Yuho kemudian bertanya kepada Ping-Er apa yang dimaksud dengan kristal es ilahi sebenarnya. Ping-Er mengatakan jika kristal es ilahi mungkin tidak terlalu berharga seperti esensi es misterius beraneka ragam. Namun kristal es ilahi adalah logam jenis es paling kuat dan tangguh.
Dengan kata lain, kristal es ilahi merupakan logam langka tingkat atas. Setelah mengerti dengan hal tersebut, Yuho kemudian mengayunkan cakar terong emas gelapnya ke arah kristal es ilahi. Ketika suara menusuk bergema, 5 percikan api terlihat menyambar kristal es ilahi tersebut dan meninggalkan jejak cakar terong emas di atas permukaan kristal. Melihat hal tersebut, Yuho mengakui jika ini adalah logam yang sangat kuat. Sehingga Yuho kemudian bertanya kepada Ping-Er, bagaimana mereka akan mengambilnya. Ping-Er mengatakan jika orang lain mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengambilnya, namun tidak bagi mereka. Ping-Er kemudian meminta kepada Yuho untuk menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal ilahi. Ketika Yuho menuangkan kekuatan jiwanya, perasaan terkejut membanjiri hati Yuho, di mana Yuho dapat merasakan jika di dalam kristal seperti memiliki sebuah kehidupan. Tak lama kemudian, kristal tersebut melunak dan Yuho segera menariknya dari dinding gua. Ping-Er kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia dapat merasakannya, di mana potongan kristal ini mengandung aura kehidupan. Setelah mengerti dengan penjelasan tersebut, Yuho segera menggunakan teknik tarian putri salju untuk mengambil semua kristal yang berada di dalam dinding, kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun setelah ini, Yuho dikejutkan oleh mata air yang mengalir deras menuju ke arah Yuho, sehingga Yuho secara paksa berenang menuju ke permukaan. Sementara itu, Nankikyu dan Nanshisui yang saat ini sedang menunggu Yuho sangat mencemaskannya. Namun mereka berdua sangatlah yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuho. Tak lama kemudian, Yuho segera keluar menuju ke permukaan. Nankikyu kemudian bertanya, apakah Yuho baik-baik saja? Yuho mengatakan jika dia baik-baik saja dan mengakui jika gua ini memang memiliki sebuah harta karun yang sangat berharga dan terdapat logam langka khusus yang berada di dalamnya. Yuho kemudian memperlihatkan logam tersebut kepada mereka berdua. Ketika melihat kristal tersebut, seketika membuat Nankikyu merasa kegirangan. Namun ketika Nankikyu ingin menyentuhnya, Nanshisui segera mencegahnya. Yuho mengatakan jika logam ini disebut sebagai kristal es ilahi, meski mengandung energi asal tertinggi, namun sangat stabil selama mereka tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Yuho kemudian menyerahkan kristal tersebut kepada Nankikyu. Sementara Nankikyu menerima kristal tersebut dan mengamatinya di bawah sinar matahari. Nanshisui kemudian bertanya kepada Yuho apakah kristal es ini berguna untuknya. Yuho mengatakan jika seseorang harus memiliki kekuatan jiwa es tertinggi untuk menyerapnya, dan Yuho telah melakukannya, sehingga hal ini yang membuatnya terlalu lama dan meminta maaf kepada Nanshisui karena telah membuat mereka berdua lama menunggu. Mendengar hal tersebut membuat Nanshisui merasa sangat senang dan meminta kepada Yuho untuk menyimpannya kembali. Nanshisui berharap jika kemampuan Yuho akan jauh lebih berkembang. Yuho mengatakan jika kristal ini hanya bisa dibentuk dan diekstrak menggunakan kekuatan jiwa atributas tertinggi, dan meminta kepada Nanshisui untuk tidak perlu khawatir, di mana Yuho tidak akan mencuri apapun yang telah menjadi milik Sekte Naga Bumi. Ketika Yuho berhasil mengubahnya menjadi alat jiwa, Yuho akan memberikan sebagian alat jiwa yang dihasilkan kepada Sekte Naga Bumi. Namun Nanshisui mengatakan jika sebenarnya dia ingin menggunakan tempat ini sebagai mas kawin Nankikyu. Namun Nanshisui menyadari jika Yuho adalah orang yang tepat untuk mengendalikan tempat ini setelah bekerja sama dengan Sekte Tang. Ketika Nanshisui ingin mengajak Yuho pergi meninggalkan tempat ini, Yuho meminta kepada Nanshisui untuk memberinya sedikit waktu, sehingga membuat Nanshisui merasa terkejut. Yuho mengatakan ketika dia turun ke dalam sumur mata air, Yuho menemukan ada mulut mata air jauh di dalam sumur yang memiliki suhu sangat rendah. Yuho merasa jika ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya dan ingin pergi ke mata air tersebut. Dikarenakan tempat ini dapat membentuk logam langka, Yuho beranggapan jika pasti ada sesuatu yang menyebabkan semua ini. Meski hal ini membuat Nanshisui merasa terkejut, namun Nanshisui mengatakan jika tidak ada catatan apapun dalam sejarah Sekte Naga Bumi. Nanshisui khawatir jika hal ini akan membahayakan Yuho. Namun Yuho meminta kepada Nanshisui untuk tidak perlu khawatir. Yuho mengatakan jika dia memiliki atribut es tertinggi. Tak lama kemudian, Yuho kembali melompat ke dalam sumur dan menyelam ke dalam mata air. Ketika Yuho tiba di muara mata air, Yuho tidak menyangka jika suhu di tempat ini sangatlah rendah. Sementara permaisuri es dan putri salju segera keluar dari dalam lautan seperti tali Yuho.
Mereka merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa di sekitar tempat ini.